Teman-teman dimanapun kalian berada, welcome back to my channel. Pada video kali ini kami akan menginformasikan terkait penyebab lamanya atau lambatnya penyelesaian penetapan NIP 3K, karena memang terjadi beberapa kesalahan yang dilakukan, dan juga ada tips agar penetapan NIP 3K dan juga CPNS bisa lancar, khususnya bagi pelamar baru pada tahun 2023 ini apabila dinyatakan lulus nanti di saat pemberkasan dan pengusulan penetapan NI P3K maupun juga NIP CPNS. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Mari ikuti video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, saya mengajak sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dan tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Berita yang dikutip dari sebuah media online, beritasoloraya.com, yang judulnya, simak berikut tips agar penetapan NIP bagi CPNS dan P3K bisa lancar jaya, patut diterapkan seluruh pelamar. Pengisian DRH bagi sejumlah P3K tenaga teknis 2022 dijadwalkan mulai September 2023 nanti. Saat seluruh P3K tenaga teknis 2022 sudah mulai pemberkasan dan penetapan NIP, seleksi P3K tenaga teknis 2023 dan juga P3K bidang lainnya baru akan memulai pembukaan seleksi administrasi pada 16 September. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari berita ini bahwa pemberkasan dan penetapan ini P3K tenaga teknis 2022 baru akan dimulai pada bulan September. Namun kalau kita melihat dari perkembangan, sudah ada Kanrek dan juga daerah-daerah yang sudah ada penetapan ini P3K teknis, dan ada sebagian yang belum. Dan apabila sudah diselesaikan semuanya, maka baru memulai dengan pembukaan seleksi CASN pada bulan September nanti. Penting diketahui para P3K apa yang harus diperhatikan saat pelaksanaan pemberkasan dan juga demi mendapatkan usul penetapan NIP. Ada hal-hal yang menjadi pantangan hingga hal-hal yang harus ditangani demi kelancaran proses verifikasi dan validasi oleh BKN, agar para peserta P3K bisa segera mengantongi NIP-nya. Bahkan hingga saat ini masih ada banyak proses penetapan NIP P3K, baik yang NIP bagi P3K tenaga teknis maupun tenaga guru. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sebab banyak peserta yang usulnya dinyatakan tidak sesuai dengan syarat dari BKN. Ketidaksesuaian yang dimaksud adalah seperti linearitas jenjang pendidikan atau kesalahan nama antara yang ada dalam ijazah dengan akta kelahiran. Hal ini disebutkan langsung oleh pegawai yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi terhadap usul penetapan NIP 3K di Kanrek 10 BKN dan Pasar, Dedi Kurniawan dan Sunarti. Menurut yang dipaparkan oleh Dedi Kurniawan, SK calon P3K sering terjadi kesalahan seperti lupa ditandatangani oleh kepala instansi. Sunarti menuturkan peserta penting mengetahui bahwa SK calon P3K harus ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian, jadi bisa oleh bupati atau wali kota. Jika tidak mendapat tanda tangan dari pejabat PPK terkait, maka peserta bisa memiliki SK delegasi dari pejabat berwenang tanpa adanya tanda tangan dari pejabat PPK dan SK delegasi, maka peserta harus memperbaiki dulu berkasnya tersebut. Kedua, selain tidak ada tanda tangan dalam SK calon P3K, Dedi Kurniawan juga mengklaim bahwa kesalahan dalam surat pernyataan 5 poin dapat menjadi alasan usul penetapan NIP 3K dinyatakan tidak sesuai. Sebagaimana dalam pernyataan 5 poin, khusus untuk poin kedua dan ketiga, harus mencantumkan status pegawai P3K, karena penyebutan P3K di sini adalah yang membedakan surat pernyataan bagi CPNS dan juga P3K. Sebab ini adalah proses penetapan NIP bagi P3K, maka
kalau tidak ada keterangan P3K-nya, mau nggak mau harus kita kembalikan tanda Sunarti. Selanjutnya, untuk yang terakhir adalah kesalahan kerap kali terjadi pada keterangan di dalam ijazah peserta, seperti pemakaian tanda petik atau spasi dalam nama. Pihak BKN akan mengonfirmasi pada peserta terkait untuk kebenaran datanya. Sunarti menjelaskan alasannya mengapa hal ini perlu, karena kalau nanti ada salah pengetikan nama atau keterangan lainnya dan sudah ditetapkan dalam NIP, itu ribet dan lebih lama lagi. Jadi kita konfirmasikan dulu benar tidaknya penulisan ini, baru nanti kita proses untuk NIP-nya, ungkas petugas verifikasi dan validasi BKN tersebut. Untuk formasi CPNS juga memiliki NIP yang dikeluarkan BKN. Rata-rata selain dokumen dan penyebutan jenis kepegawaian, maka para pelamar CPNS 2023 wajib juga menerapkan tips berikut ini agar penetapan NIP bisa mulus dan selamat hingga tujuan. Teman-teman sekalian, itulah informasi yang dapat kami berikan, dan sebelum saya akhiri video ini, kembali saya mengajak teman-teman sekalian yang baru menemukan channel ini, maka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru serta tidak ketinggalan informasi dari channel ini.